Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kali ini kembali saya akan membacakan beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu. Ya, di sini ada beberapa yang bertanya di kolom komentar yang ada di channel YouTube Abah Jojo. Yang pertama, ini datang pertanyaan dari Kalandra Arsha. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, apakah bila mau berangkat umroh dari rumah perlu diazankan atau cukup adzan diri sendiri? Jawabannya tidak perlu. Tadi pertanyaannya kan tadi ya, apakah perlu diadzankan? Maksudnya orang lain yang adzan atau adzan sendiri? Jawabannya jelas tidak perlu. Sebabnya apa? Ya. Sebab yang utama itu adalah ya, pada saat Nabi akan melaksanakan haji atau umroh, Nabi tidak melakukan hal yang seperti itu. Nabi kalau ingin pas saat akan melaksanakan haji atau umroh, ya, beliau Nabi biasanya woro-woro ke keluarganya, ke sahabatnya, siapa saja yang mau ikut, dan juga supaya mempersiapkan perbekalannya. Hanya itu saja, ya, tidak tidak perlu adzan. Berarti pertanyaannya tidak perlu, tidak apa-apa kalau tidak adzan, karena memang tidak ada tuntunannya. Kemudian juga untuk adzan ini, ya, adzan itu bisa sebagai panggilan sholat. Jadi kalau di masjid-masjid itu kan, kalau pas waktunya masuk, waktu sholat, ya memang tuntunannya ya, supaya dikumandangkan adzan. Itu ada tuntunannya, ada hadisnya. Begitu juga pada saat seorang ibu melahirkan seorang bayi, itu juga ada tuntunannya. Ya, jadi supaya adzan di telinga, di samping telinga kanan, qomat di samping telinga kiri si bayi. Itu ada tuntunannya. Namun, kalau pada saat kita akan melaksanakan umroh atau haji, ya, itu tidak ada tuntunannya, berarti tidak perlu melakukan hal yang seperti itu. Kita lanjut, pertanyaan lagi. Ini ada pertanyaan dari Jaka Sembuh. Bukan Jaka Sembung, tapi Jaka Sembuh. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam. Kalau bawa uang 10 juta dibawa di tas masuk kabin, apa diperbolehkan? Jawabannya boleh. Ya, ini alhamdulillah berarti rezekinya banyak, barokah. Bawa uangnya insya Allah 10 juta. Ini lebih dari cukup Bapak Ibu. Namun di sini saya akan menjelaskan sedikit ya. Untuk uang maksimal yang boleh dibawa ke luar negeri, karena orang yang umroh itu kan mau pergi ke luar negeri, baik umroh maupun haji, ya, itu ada peraturannya maksimal 100 juta yang boleh dibawa. Kalau lebih dari 100 juta, supaya lapor ke Bank Indonesia. Insya Allah peraturannya belum dirubah. Nah berarti tadi pertanyaannya 10 juta boleh nggak boleh? Kalau 10 juta ya silahkan boleh dibawa di tas kabin. Dan saya juga memberikan tips nih buat Jaka Sembuh. Ya, uang 10 juta itu cukup banyak. Saya menyarankan ya jangan disimpan di tas kabin. Baiknya ya, kalau Bapak Ibu ingin membawa uang yang cukup banyak atau ya perbekalan uang saku, ya, diusahakan supaya memakai kaos dalam yang ada kantongnya. Biasanya orang bilang katanya kaos Doraemon, karena biasanya kalau film anak-anak itu kan Doraemon ada kantongnya. Nah, itu modelnya ada yang pakai tangan, ada yang singlet. Tempo hari saya juga beli beberapa helai, ya. Itu adanya kalau di Jakarta di Tanah Abang. Ya, insya Allah banyak dijual di toko-toko perlengkapan umroh atau haji. Itu biasanya sangat aman Bapak Ibu, ya. Khususnya kalau suami istri, ya, diusahakan ya, uangnya dibagi dua, jangan dibawa sama salah satu. Misalnya
Kalau 10 juta umpama bapaknya 5 juta disimpan ditaruh di dada, kemudian ibunya 5 juta. Nah, itu supaya kalau terjadi sesuatu masih ada satu. Jadi kalau umpama lupa bagaimana umpama ya ada cadangan satunya. Lanjut. Ini ada pertanyaan lagi. Ada pertanyaan dari Neng Sophia. Pertanyaannya, bolehkah pakai softtek atau pembalut tapi bukan untuk haid biar mudah dibuang? Jadi insya Allah ini pertanyaannya ya, pada saat ibu-ibu melaksanakan ibadah umroh, ya, baik keberangkatan maupun pada saat umrohnya, boleh tidak pakai pembalut? Boleh ya. Mau modelnya yang besar kan ada yang buat haid atau sebagai panty liner atau apa, itu ibu-ibu biasanya boleh ya, tidak apa-apa, boleh dipakai pada saat umroh, tidak membatalkan, tetap sah umrohnya. Lanjut, ini dari Titin Rustina. Pertanyaannya, untuk wanita bisa enggak ya kerudoh malam-malam? Ya, untuk wanita ya, biasanya setelah sholat isya itu dibuka. Ya, dibuka insya Allah sampai kurang lebih sekitar jam 11 malam. Namun kan biasanya setelah sholat isya itu ya, para jamaah itu pulang. Untuk apa? Biasanya untuk makan malam. Karena makan dari hotel itu biasanya ada 3 kali. Pagi, siang, dan malam. Namun apabila mengejar ingin masuk ke Raudhah, ya berarti ya, ibu ini harus merelakan untuk tidak ikut makan malam. Ya, itu aja ya, seperti itu. Lanjut lagi, ini ada pertanyaan. Ada pertanyaan dari Siti Juhairoh. Assalamualaikum Abah, mau bertanya, kalau mau ke masjid boleh nggak bawa HP? Boleh. Ya, jadi silahkan dibawa HP-nya, tidak apa-apa. Yang dilarang itu adalah bawa kamera. Ya, kamera baik itu kamera yang besar maupun kamera semacam sejenis GoPro. Kenapa dilarang? Karena saya pernah melihat ya, terutama ya tadi para YouTuber itu kan umumnya ada juga zaman dulu itu pakai kamera. Nah, itu pernah dilarang ya, pernah disamperin sama petugasnya kemudian dibawa. Jadi kalau HP silahkan dibawa, tidak apa-apa. Lanjut, ada lagi pertanyaan dari Eroh Humairoh. Nah, Abah, saya mau bertanya, untuk badal umroh, mengenai niat badalnya, apakah setelah mikot, niat untuk diri sendiri, lalu berikutnya niat lagi untuk yang dibadalkan? Mohon petunjuknya. Ya. Tuntunannya, bila kita ingin melaksanakan umroh, umpama kita baru mau umroh nih, baru datang, ya, itu tuntunannya ya, kita umroh terlebih dahulu, apalagi umpamanya kita belum umroh, ya umroh aja kita untuk diri kita sendiri. Ya. Kemudian bagaimana nanti kalau orang tuanya? Orang tuanya besok-besok lagi. Biasanya dari travel umroh itu mengadakan umroh kembali biasanya untuk mengumrohkan keluarganya. Jadi pada saat yang pertama diusahakan supaya diniatkan umrohnya untuk diri sendiri. Jadi hatinya gerentes ya, berbicara bahwa apa yang dilakukan ini umroh untuk diri sendiri, diniatkan karena ingin mendapatkan pahala dari Allah. Itu yang namanya niat. Nah, kemudian kalau hatinya sudah niat begitu, memang ada tuntunannya yang disuarakan, maksudnya yang dilafalkan. Yaitu ya, labbaik Allahumma umrotan. Cukup itu saja. Artinya apa? Ya Allah, saya datang memenuhi panggilanmu untuk umroh. Itu kalau bacaan pada saat kita mau umroh untuk diri sendiri. Ya. Jadi tuntunannya seperti itu. Terkadang ya, ada beberapa mutawif itu dikasih tambahan-tambahan yang bikin panjang, yang bikin rumit. Ya, kadang kasihan ya. Kasihan bapak ibunya bingung ya. Padahal tuntunannya cukup seperti itu. Ya, jadi silahkan
ya. Diucapkan ya, bukan dalam hati, diucapkan labbaik Allahumma umrotan. Artinya ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu untuk umroh, untuk melaksanakan ibadah umroh. Itu jawabannya. Kemudian ada lagi, Abah, saya mau bertanya, bolehkah membawa tripod? Boleh. Tripod itu insya Allah yang buat HP ya, suka dipegang-pegang, insya Allah itu namanya tripod. Boleh, silahkan dibawa di tas kabin. Tidak apa-apa, boleh. Kemudian ada juga nih dari pertanyaan dari anak ragil. Assalamualaikum Abah, saya mau bertanya, vitamin apa yang harus dibawa saat umroh? Nah, ini masalah vitamin itu tergantung kondisi tubuh masing-masing. Ya, namun mungkin ini minta tipsnya. Ya, tips dari saya untuk masalah vitamin itu, ya, kalau saya pribadi itu biasanya membawa namanya Renovit atau Imbos. Nah, jadi itu sebagai vitamin itu untuk daya tahan tubuh. Terkadang kan umpama di kita ini kan hawa panas, umpama pada saat umroh tiba-tiba berubah umpama hawanya hawa dingin, atau juga supaya intinya bagaimana caranya supaya ya, badan ini tetap sehat, tetap fit ya. Kalau saya pribadi itu ya bawanya Imbos atau Renovit. Nah, ini dikembalikan ke Bapak Ibu ya, silahkan cocoknya apa. Nggak harus sama. Lanjut ke pertanyaan yang lain. Ini banyak pertanyaan, cuman nah ini ada lagi ya. Ini ada pertanyaan dari Bambang Mulyadi. Niat ihram bagi laki-laki dan perempuan. Mungkin ini apakah beda atau sama? Nah, jadi untuk niat ya, bacaan maksudnya bacaan pada saat kita sudah niat mau umroh, kita tuntunannya itu kan setelah kita berada di mikot, sholat 2 rakaat, naik ke kendaraan, setelah naik duduk. Setelah duduk baru kita hatinya itu supaya diniatkan hatinya bahwa akan melaksanakan ibadah umroh, berharap Allah akan memberikan pahala. Itu namanya niat karena Allah. Namun ada yang harus diucapkan, yaitu labbaik Allahumma umrotan. Itu berlaku ya, baik untuk perempuan maupun laki-laki sama. Tidak perlu ditambah-tambahi lagi, cukup itu saja. Labbaik Allahumma umrotan. Ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu untuk umroh. Itu sudah cukup. Baik, lanjut pertanyaan dari ini Neng Sophia. Dia bertanya lagi, Abah, jadi boleh bawa tas tambahan? Maksudnya insya Allah ini pada saat kita melaksanakan ibadah umroh itu kan dari agen travelnya itu biasanya diberikan 2 tas. Ya, pertama tas yang besar, buat tas disimpan di bagasi pesawat. Kemudian tas kabin yang ditenteng, dan ada satu lagi biasanya tambahan tas yang diselempangkan di pundak. Nah, dia bertanya, jadi boleh nggak bawa tas tambahan? Nah, biasanya pada saat kepulangan itu oleh-olehnya itu kan banyak, nggak muat. Boleh nggak ya kita beli di sana, atau barangkali mempersiapkan dari sini bawa tas supaya oleh-olehnya muat? Boleh, silahkan. Yang penting dikira-kira antara koper bagasi yang besar itu dengan tas tambahan itu maksimal 30 kilogram beratnya. Namun sepengetahuan saya dan pengalaman saya, ya, bila koper yang besar itu diisi ya, pakaian dan lain sebagainya, dan ditambah apalah macam-macam, insya Allah biasanya ya paling juga maksimal 23 kilo. Pernah di kilo itu begitu beratnya hanya 23 kilo. Bahkan antara 23 sampai 25 kilo. Umpama mau ditambah tas, ya, beli aja tas yang sedang. Boleh ya.
insya Allah pernah di kilo itu ya tasnya itu nggak jauh dari 7 kilo. Jadi umpama kalau tas besar itu totalnya beratnya 23 kilo, berarti kalau digabung, nanti kan digabung di tas bagasi berarti 30 kilo. Karena memang peraturan penerbangannya tas bagasi itu 30 kilo. Lanjut pertanyaan lagi. Ini ada pertanyaan lagi dari dari Ibu Purwaningsih. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, kalau istri yang mau umroh, kebetulan ya, listrik, wifi, ya, air, binatang piaraan, selama ini yang menghandle suami, itu bagaimana Abah? Abah jawab, boleh dengan catatan, dengan syarat, ya, ibu silahkan minta izin ke suami ibu. Bila ternyata suami ibu mengizinkan, silahkan daftar di travel. Jangan daftar dulu, tapi sebelum daftar itu bilang dulu. Umpamanya panggilannya papa, papa atau ayah atau mas, saya ingin umroh, tapi ajak dulu, yuk kita umroh, jangan tiba-tiba saya mau umroh ya. Etikanya tidak seperti itu. Ya dibicarakan terlebih dahulu dengan suami. Umpama suaminya tidak ingin ikut dan mengizinkan, silahkan daftar di travel dan boleh berangkat bersama rombongannya. Ya, jadi silahkan. Nah, kemudian bagaimana dengan suaminya? Ya, umpama dia dikasih tanggung jawab ngurus air, ngurus dapur, listrik, ngurusin anak-anaknya. Selagi suaminya ridho, senang, tidak apa-apa, boleh. Namun di sini sebagai istri ingat, ya, pemimpin keluarga, imam di dalam rumah tangga itu adalah suami. Tetap harus budi luhur, ya. Budi luhur yang bagaimana? Tetap harus hormat kepada suami. Contoh, umpamanya ingin menyuruh kepada suami, umpama mau pamitan, ya, bilangnya amal sholih, atau yang jangan langsung suruh. Contoh misalnya, Pak urusin dong kucing saya. Nah, itu etikanya tidak baik. Jadi minta tolong yang baik-baik. Pak kira-kira keberatan nggak ya kalau saya tinggal umroh, Bapak ini ngurusin di rumah, umpamanya itu apa? Ada kucing, ada peliharaan, ada ikan. Kira-kira bagaimana ya? Siapa ya yang ngurusin? Kalau Bapak bagaimana ya? Kira-kira ridho nggak Pak? Yang baik ucapannya. Nah itu tuntunannya yang baik seperti itu. Nggak boleh langsung surah-suruh sama suaminya. Seolah-olah ya, suaminya itu jadinya ya gimana ya? Ya intinya harus punya etika yang baik. Apalagi kalau suami itu ibaratnya pemimpin di dalam rumah tangga. Wajib ditaati, wajib dihormati selagi segala macam peraturannya, nasihatnya, ketentuannya tidak bertentangan dengan peraturan Allah dan Rasul. Satu lagi Bapak Ibu, ini ada pertanyaan dari PU Ardinal. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam. Kalau pada saat balik, maksudnya pulang dari Mekah, itu bawa minyak zaitun boleh apa tidak? Jawabannya boleh, silahkan. Dengan catatan, silahkan. Ya. Itu yang namanya minyak zaitun itu, biasanya botolnya cukup besar ya. Itu dilakban. Supaya tidak bocor, diusahakan dimasukkan dulu ke plastik. Ya, biasanya kalau saya itu dimasukkan ke plastik, kemudian dilakban, dan dimasukkan ke tas bagasi, itu boleh. Ya, silahkan boleh seperti itu. Nah, saya rasa itu saja Bapak Ibu. Ini insya Allah masih banyak pertanyaan, karena durasinya nanti khawatir terlalu panjang. Insya Allah nanti akan dilanjutkan di sesi yang akan datang. Bila Bapak Ibu ya, yang akan melaksanakan ibadah umroh maupun ibadah haji, ada sesuatu hal ya, yang ingin dipertanyakan, monggo silahkan ya, dipertanyakan ke Abah langsung di kolom komentar yang ada di
YouTube Abah, yaitu channel Abah Jojo. Silahkan, mudah-mudahan Abahnya sehat dan ada waktu untuk bisa menjawabnya. Dan saya berharap video-video saya ini bisa bermanfaat, khususnya buat Bapak Ibu yang akan melaksanakan ibadah umroh, karena tahun ini insya Allah ya, untuk yang melaksanakan ibadah umroh itu sangat-sangat banyak sekali. Dan juga mudah-mudahan ya, apa yang saya berikan ini atau video-video yang tayang ini mudah-mudahan bisa bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian. Semoga Allah memberikan kepada saya dan keluarga pahala jariah. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.